Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you have a good condition because in late situation we must to keep our body healthy. Okay, for our second meeting in 8th grade of junior high school PPSB atau Pondok Pesantren Sunan Jagung Tuban. Today we will listen about expression of ability and willingness. What is it? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ekspresi dari ability dan willingness. Apa itu ability dan willingness? Mari kita simak pembelajaran ini dengan seksama. Definition. Jadi untuk definisi dari expression of ability or disability ini sendiri adalah, jadi ekspresi dari ability dan disability ini adalah yang kita gunakan jika kita ingin mengungkapkan atau menyatakan tentang kemampuan dan ketidakmampuan, kesanggupan dan ketidaksanggupan kita terhadap sesuatu. Untuk contoh lebih lanjutnya, mari kita simak ungkapan-ungkapan yang akan kita pelajari di bawah ini. Example of the expression of ability or disability. Jadi sebetulnya untuk ekspresi ini sendiri kita bagi menjadi dua ya. Ekspresi dari kesanggupan dan ekspresi dari ketidaksanggupan, atau ekspresi ability dan ekspresi disability. Contohnya dari expressing ability or disability adalah jika kita berbicara kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, kita harusnya dalam bahasa Inggris mengawalinya dengan can you bla bla bla. Kemudian are you good at bla bla bla, is he able to bla bla bla, are you able to blah blah blah? Are you capable of blah blah blah? Do you know how to blah blah blah? Do you think you can blah blah blah? Do you know anything about blah blah blah? Do you have the experience or ability to blah blah blah? Nah, istilahnya kalau kita mau berbicara kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, kita harus mengawalinya dengan beberapa ungkapan yang ada dalam slide di bawah ini. Jadi ini adalah sedikit contoh dari banyak ekspresi yang bisa kita gunakan untuk menyatakan atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Untuk contoh lebih lanjutnya, mari kita simak slide selanjutnya. Example of the expression of ability or disability. Nah, kalau tadi kita belajar tentang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, dan untuk yang di slide ini sebaliknya, kita mengatakan kita menyanggupi tentang sanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diminta. Saying you are able to do something. Jadi mengatakan bahwa kamu sanggup untuk melakukan sesuatu, kamu bisa untuk melakukan sesuatu. Contoh yang pertama, I can bla bla bla. Saya dapat titik. I am able to bla bla bla. I know how to bla bla bla. Saya tahu bagaimana titik. Nah, I feel capable of titik. I make be able to bla bla bla. Yes, no problem. Bla bla bla. Nah, jadi ungkapan-ungkapan ini adalah digunakan ketika kita menyanggupi dari permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu kepada kita. Jadi ini adalah istilahnya adalah respons dari ungkapan-ungkapan yang sudah kita pelajari satu slide sebelum ini. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa kalian perjelas lagi pembelajaran kalian dengan mereplay video ini dan membacanya lebih seksama.
Next, masih dalam ekspresi dari ability dan disability. Kalau yang pertama tadi adalah ekspresi dari ability atau menyatakan kesanggupan. Kalau yang kedua ini adalah ekspresi dari kita menyatakan ketidaksanggupan kita atas sesuatu yang diminta orang lain. Kalau yang pertama, contoh dari expression of ability tadi adalah I can bla bla bla, saya dapat titik-titik. Tapi kalau expression of disability ini adalah ketidaksanggupan, misal contohnya I cannot bla bla bla, saya tidak dapat. Kemudian I am hopeless, I am not good at, saya tidak bagus dalam titik-titik-titik. I have no idea how, saya tidak punya ide bagaimana titik-titik. I have no experience of, saya tidak punya pengalaman dalam titik-titik-titik. No, I don't know how to, tidak, saya tidak tahu bagaimana untuk. Nah, ini adalah beberapa expression yang digunakan ketika kita tidak bisa menyanggupi permintaan dari orang yang meminta kita melakukan sesuatu. Atau di slide ini kita belajar tentang the expression of disability. Oke, next. Setelah kita belajar tadi tentang the expression of ability and disability, atau ekspresi dari menyatakan kesanggupan dan ketidaksanggupan, dan melihat contoh dari kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kemudian kita melihat ungkapan-ungkapan yang digunakan ketika kita menyanggupi sesuatu, dan ungkapan-ungkapan yang kita gunakan ketika kita tidak menyanggupi sesuatu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang definisi atau pengertian dari the expression of willingness or wishes. Jadi ekspresi yang digunakan ketika atau digunakan untuk mengungkapkan tentang keinginan, willingness or wishes. Example, the expression of willingness or wishes. Jadi untuk contohnya sendiri dari ekspresi yang digunakan untuk mengungkapkan atau mengekspresikan tentang keinginan, yang pertama, willingness itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan adjektif dengan maksud bahasa Indonesianya adalah willing atau berminat. Contoh kalimatnya, I am not willing to help you. Saya tidak berminat membantumu. Jadi kata kuncinya di sini adalah, kalau adjektif itu kata kuncinya adalah willing atau berminat. I am not willing to help you, artinya saya tidak berminat membantumu. Atau yang kedua, he is willing to come back, artinya dia berminat untuk kembali, dan etc. atau dan lain-lain. Jadi untuk yang pertama, kata kuncinya adalah willing yang menggunakan adjektif. Willingness dalam konteks adjektif yang dengan kata kunci willing atau dengan arti berminat. Kemudian yang kedua, willingness menggunakan adverb atau tambahan ly, willingly dengan arti dengan sengaja atau berminat. Sebetulnya untuk artinya sendiri itu sama, hampir mirip, cuman kalau kita sudah menerapkan dalam konteks berbicara itu harus kita sesuaikan dengan konteksnya juga. Ini menggunakan adjektif kah atau menggunakan adverb kah? Itu yang mana yang lebih sesuai. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Did you do this job willingly? Artinya, apakah kamu dengan sengaja mengerjakan pekerjaan ini? Nah, intinya kata kuncinya di sini adalah willingly atau dengan sengaja. Kedua, I pick you willingly. Saya menjemputmu dengan sengaja. Nah, itu adalah contoh expression willingness or wishes menggunakan adverb dengan kata kunci willingly atau artinya dengan sengaja.
Selanjutnya, yang ketiga, ekspresi yang ketiga adalah menggunakan nouns atau dengan kata kuncinya will. Dengan artinya adalah kemauan atau kehendak. Contohnya, it's not my will. Ini bukan keinginanku, ini bukan kehendakku. I don't understand your will. Saya tidak mengerti keinginanmu. Jadi untuk yang ketiga, kata kuncinya adalah will dengan arti kemauan atau kehendak. Masuk yang keempat, I would like to. Saya ingin. Nah, untuk yang poin 1, 2, 3 tadi adalah tentang expression of willingness. Tapi untuk nomor 4 dan nomor 5 nanti itu adalah expression dari wishes atau keinginan. Jadi ekspresi yang pertama dari wishes adalah I would like to. Saya ingin. Nah, jadi di awal kalimat harus menyertakan dari kata itu untuk bisa menjadi kata wishes, expression of wishes. Contoh kalimatnya, I would like to drink. Saya ingin minum. Nah, artinya saya ingin. I would like to see you. Saya ingin menemuimu. Dan etc. Nah, itu adalah contoh kalimat dari wishes yang pertama atau I would like to dengan arti saya ingin. Nah, ekspresi yang kedua dari wishes adalah wish plus clause atau klausa. Apa itu? Nah, untuk wish plus klausa atau ekspresi dari wishes yang kedua, wish plus klausa dengan kata kunci wish plus klausa itu artinya adalah mengharapkan atau ingin. Kalau tadi kan saya ingin. Kalau yang kedua ini adalah saya berharap atau mengharapkan. I wish I could help you. Artinya saya berharap saya dapat membantumu. Kemudian, I wish I know your address. Saya ingin tahu alamatmu. Saya berharap untuk tahu alamatmu. Nah, bisa ya membedakan antara I would like to, saya ingin, dan yang kedua I wish I could, I wish I know. Nah, pertama tetap ada wish plus klausa. Klausanya I could, I know. Nah, itu adalah yang dimaksud klausa. Jadi untuk rangkuman sendiri dari expression of willingness and wishes tadi, yang pertama adalah kalau the expression of willingness tadi ada 3 bagian. Yang pertama dengan kata kunci willing, kedua dengan kata kunci willingly, dan ketiga dengan kata kunci will. Kalau the expression of wishes ada 2 kategori. Yang pertama dengan kata kunci I would like to atau saya ingin, dan yang kedua dengan kata kunci wish plus clause atau mengharapkan atau ingin. Jadi untuk wish plus clause itu kata yang pertama harus diawali dengan wish dulu, kemudian ditambahi dengan klausa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kedua kali ini. Saya harap untuk pemahaman kalian bisa sedikit banyak menangkap dari pembelajaran kali ini dengan maksimal. I think it's enough from me. If any mistake, I'm so sorry. And the last, I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.